Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa, adik-adik, kakak, teman-teman, pemirsa TV Pramuka dimanapun berada. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Nurnawali Amin, biasa dipanggil Kak Wali. Kakak saat ini bertugas di Kuarcap Kota Bogor sebagai Kepala Sekretariat dan Demisioner Sekretaris Kuarcap Kota Bogor masa bakti 2015-2020. Dengan almarhum Kak Kosasih ini kakak kenal cukup lama sekali. Kakak mengenal almarhum ini masih sama-sama sebagai anggota penggalang pada waktu itu. Jadi kakak kebetulan sekolah di SMP Negeri 4 Kota Bogor, Jalan Kartini 16. Jadi waktu itu kakak juga aktif pramuka sejak dari mulai masuk dan bergabung dengan pramuka. Kebetulan Kak Kosasih ini adalah kakak kelas Kak Wali. Almarhum ini kakak kelas kakak, dan saat itu pada waktu awal kakak bergabung, beliau adalah ketua regu kakak pada waktu di Penggalang di Pangkalan SMP Negeri 4 Gus Depan 05 pada waktu itu, nomornya 05 Kota Bogor. Jadi sekitar tahun 1983 ya, lebih kurang ya, 1983 sampai dengan kakak lulus di SMP 4 itu tahun 1986, dan kami berjuang sama-sama pada waktu itu di pramuka, berbagai kegiatan event pramuka di tingkat Kuartir Ranting Bogor Barat waktu itu, kemudian di tingkat Kuartir Cabang Kodja Bogor, bukan Kota Bogor waktu itu, dan di Kuartir Daerah Jawa Barat. Itu pengalaman kakak dengan almarhum Kak Kosasih. Ya betul, almarhum ini adalah mantan Ketua Kuarcap Kota Bogor periode 2001-2005. Saat itu kita tidak bisa membandingkan kondisi saat itu dengan kondisi sekarang ya, para pemirsa TV Pramuka di rumah. Jadi pada saat itu Kota Bogor masih dalam proses untuk merintis ke arah perbaikan organisasi. Jadi sempat sebelumnya itu Kota Bogor organisasi Kuarcapnya itu pernah dalam beberapa periode tidak menyelenggarakan musyawarah karena memang satu dan lain hal yang kakak sendiri juga pada waktu itu belum tahu ya kenapanya. Karena kan musyawarah itu sebagai satu musyawarah kuartir itu adalah suatu kewajiban sebetulnya, tetapi ini berjalan terus. Kemudian baru terjadi pergantian kepengurusan itu di tahun 1995 kalau nggak salah ya, 95 lebih kurang. Itu baru terjadi pergantian kepengurusan, ada musyawarah kuartir, dan mulailah organisasi Kuarcap secara modern berjalan ya. Katakanlah modern maksudnya menyesuaikan dengan kondisi organisasi pada saat itu. Dan itu pun juga 3 tahun awal juga belum bisa memperbaiki kondisi pada waktu itu, 95 sampai dengan 98. Kemudian tahun 99 terjadi lagi pergantian kepengurusan, belum sampai tuntas. Kebetulan Kak Kuarcap pada waktu tahun 99 itu juga alhamdulillah terpilih sebagai Wali Kota Bogor ke Haji Diani Budiarto. Nah, beliau ini akhirnya melepas jabatan sebagai Kak Kuarcapnya sehingga diselenggarakanlah musyawarah cabang luar biasa pada saat itu, dan terpilih Kak Kosasih. Kak Kosasih posisinya pada waktu terpilih sebagai Kak Kuarcap dia adalah sebagai Ketua Kuartir Ranting Bogor Timur masa bakti 1999 2001 pada waktu itu. Nah itu kalau dikatakan kondisinya bagaimana, ya kami saat itu kebetulan kakak juga salah satu pengurus di masa bakti Kak Kosasih almarhum sebagai Ketua Kuarcap, yaitu di bidang andalan organisasi. Jadi kami sedang berusaha memperbaiki kondisi organisasi kuartir pada saat itu, menata lagi. Kita punya sekretariat, kita tata, kita punya staf, kemudian juga hal ihwal kaitannya dengan organisasi Kuartir Ranting Gus Depan kita coba tata lagi, walaupun memang masih
belum mendapatkan dukungan support anggaran seperti halnya saat ini. Jadi benar-benar pada waktu itu ya dikatakan mandiri tidak, kita juga dibantu oleh pemerintah Kota Bogor. Kota Bogor sudah pada waktu itu, hanya tidak permanen seperti sekarang melalui anggaran hibah, tetapi sifatnya bantuan dari pemerintah. Jadi kegiatan-kegiatannya memang masih sporadis dilaksanakan, dan kita kondisinya saat itu masih bebenah. Jadi seperti itu kondisinya. Yang pasti kalau dari masa kalau dari masa beliau sebagai almarhum Kak Kosasi ini kan seorang anggota pramuka yang aktif sejak masih siaga ya. Siaga, penggalang, penegak, pandega beliau ikuti. Waktu masih sebagai peserta didik itu beliau menjadi salah satu yang ikut mengantarkan kontingen Kuarcap Kodia Bogor pada waktu itu meraih penghargaan sebagai regu terbaik ya. Jadi peringkat 1 di Jawa Barat untuk lomba tingkat 4 tahun 1984. Beliau pada waktu itu sebagai ketua regunya, yang bertugas sebagai ketua regu pada waktu itu. Jadi yang memimpin lah, boleh dibilang seperti itu, membawa teman-teman regunya untuk bisa berprestasi di Jawa Barat. Nah, kalau untuk prestasi secara spesifik, Kak Wali yang sepanjang ingat memang saat itu kita belum seperti sekarang ya, ada penilaian Kuarcap tergiat dan seterusnya, karena memang semuanya sedang berproses. Tapi yang pasti kalau untuk penghargaan, beliau mendapatkan penghargaan juga untuk orang dewasa, kemudian juga untuk hal yang lainnya sifatnya prestasi. Ya memang prestasi organisasi yang bisa kita dapatkan saat itu adalah bisa membangun sebuah lembaga pusat pendidikan latihan pramuka, Pusdiklat Pramuka, itu punya tenaga pelatih yang yang punya kualifikasi pelatih lanjutan ya, KPL pada waktu itu. Jadi sepanjang Kuarcap Kota Bogor berdiri dari sekitar tahun 670-an, kemudian masuk ke dalam organisasi pramuka yang modern di tahun 70-80-an, baru pada tahun 2000 masa bakti 2001-2005 inilah kita punya satu lembaga pusat pendidikan latihan cabang pramuka, itu Pusdiklat, yang memang punya pelatih-pelatih yang punya kualifikasi pelatih mahir lanjutan, diikuti juga dengan kualifikasi mahir dasar, sehingga kita bisa menyelenggarakan sendiri kegiatan kursus pada waktu itu. Karena salah satu persyaratan untuk bisa menyelenggarakan diklat pramuka itu, pimpinan kursusnya itu harus punya kualifikasi sebagai pelatih dengan kualifikasi KPL. Jadi pada waktu itu almarhum Kak Suryaman dan almarhumah Kak Roro Hartini ya, RR Hartini, Kak RR Hartini, itu dua orang pelatih Kota Bogor yang mendapat kesempatan untuk menjadi pelatih dengan kualifikasi KPL pertama di Kota Bogor, dan ini atas jerih payah atau hasil juga dari almarhum Kak Kosasi sebagai Kak Kuarcap pada waktu itu. Dan saat itu langsung banyak pengiriman tenaga pelatih untuk memperkuat Korps Pelatih Kuarcap Kota Bogor, sehingga sampai hari ini berkembang seperti itu. Yang kakak kenal, kakak ketahui, karena kakak sama-sama dengan almarhum ini sejak di Dewan Kerja Cabang. Jadi waktu itu di Dewan Kerja Cabang masa bakti 1989 sampai dengan 92. Kemudian berlanjut lagi, kita lanjut di kuartir cabang itu tahun 2001, berapa tahun kemudian, sampai dengan 2005. Ada hal-hal yang kurang pas misalnya secara organisasi, atau ada hal-hal yang memang sekiranya perlu dikritisi, ya kita sampaikan ke yang bersangkutan gitu kan. Dan itu juga karena memang kita berangkat sama-sama, ya sama seperti halnya pada waktu di Dewan Kerja Cabang, ada hal-hal yang kurang pas juga kita sampaikan. Yang kakak rasakan atau alami sebagai salah satu pengurus di bawah kepemimpinan almarhum Kak Kosasi sebagai Ketua Kuarcap, itu karena memang kami berangkat sama-sama sebagai anggota Dewan Kerja Cabang pada waktu itu tahun 8992, sehingga kami menjalankan aktivitas ini biasa saja gitu ya, tidak
tidak ada jarak lah boleh dibilang. Jadi karena memang Kak Kosasi ini almarhum ini juga merakyat gitu ya, tidak hanya memposisikan sebagai pemimpin, ikut juga dalam aktivitas-aktivitas lapangan dalam kesempatan beliau, dan ini memang sudah kami lakukan sejak masih di Dewan Kerja Cabang. Kemudian hal yang lain, memang yang bersangkutan ini benar-benar punya semangat rela menolong lah, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi nggak tegaan kalau kita punya bahasa kayak gitu kan ya. Jadi dalam beberapa hal, beberapa kesempatan beliau banyak bantu juga dengan kapasitas dan aktivitasnya, dan hal yang lainnya juga, waktu itu kan boleh dibilang belum suatu yang lazim ya, ada seorang pimpinan organisasi dalam usia yang relatif masih muda ya, seperti itu. Jadi beliau ini kan termasuk salah satu ketua kuartir cabang di Jawa Barat, termuda lah masuknya, seperti itu. Jadi kita ini pada waktu itu masih banyak senior-senior di Pramuka itu yang memang dari segi usianya, kemudian dari segi pengalamannya. Tapi di awal memang sempat ya istilahnya ragu lah kayak gitu ya. Ini apa bisa gitu ya, selama ini kan yang memimpin Kuarcap itu rata-rata tokoh senior, kemudian pimpinan instansi dan seterusnya gitu kan, ketokohannya, senioritasnya. Nah ini langsung dipimpin ya, terakhir aja kan sebelum almarhum ini menjabat itu adalah Wali Kota Bogor sebagai ketua Kuarcapnya. Jadi sempat ada keraguan, dan itu terjawab atau dijawab oleh almarhum dengan sikap, tindak, dan aktivitas di organisasi. Dan beliau juga respect, menghargai para tokoh senior, orang tua, dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti inilah yang kami rasakan pada waktu itu dengan almarhum. Pun juga demikian, bila mana ada hal yang kurang berkenan, nggak pas misalnya secara organisasi, ya kami sebagai andalan pada waktu itu, sebagai teman, sebagai andalan, ya juga punya akses lebih untuk bisa mengingatkan kayak gitu kan. Jadi misalnya ada kebijakan, ada keputusan yang kurang pas, ya ini kami juga ingatkan. Hanya memang bukan resiko ya, maksudnya ada kondisi bahwasanya dengan usia yang memang relatif muda, mungkin pada saat itu punya semangat yang tinggi gitu boleh dibilang. Nah ini yang mungkin kadang-kadang juga ada beberapa hal yang sifatnya kebijakan, keputusan kuartir ini memang perlu beberapa koreksi lah, seperti itu. Dan ini kami lakukan juga, dan ya layaknya kita teman, gimana sih ya, kalau kita misalnya mengingatkan, ya kan kita juga punya batas ya, mengingatkannya sampai mana. Kemudian juga kalau memang baik, ya keputusannya, kebijakannya, ya kita akan dukung gitu. Seperti itu. Itu kalau memang secara kepemimpinan, ya memang beliau punya kapasitas, kemampuan sebagai leader itu sudah kelihatan tuh sejak, karena kebetulan saya sama-sama waktu masih di Penggalang, itu kapasitasnya memang cukup tinggi, cukup besar. Almarhum ini ketua regu, kemudian wakil ketua Pratama pada waktu itu di SMP, kemudian di SMA atau di ambalannya itu sebagai pradana, di Dewan Kerja Cabang sebagai ketua DKC gitu kan. Dan ini membuktikan juga bahwa memang beliau punya kapasitas sebagai seorang pemimpin. Aduh, kalau dengan almarhum ini banyak sekali ya, banyak sekali, karena khususnya saya dengan almarhum ini punya cerita masih sebagai peserta didik Penggalang pada waktu itu. Bagaimana yang namanya mungkin nggak jauh seperti Penggalang sekarang, kita bercanda, kita beraktivitas, ya selayaknya sebagai anak-anaknya. Yang saya nggak bisa lupa itu, pada waktu itu ada kegiatan lintas alam weight game di pangkalan kami di di Winaya Lokatmala,
gugus depan 05 Pangkalan SMP Negeri 4 Kota Bogor. Kita ada lintas alam, ada white game. Beliau sebagai ketua regu. Jadi beliau dengan kapasitasnya sebagai ketua regu, karena beliau ini kan kalau beraktivitas banyak minum. Nah waktu itu kita belum zaman ada tumbler ya. Jadi almarhum ini dengan sebagai ketua regu ceritanya bawa botol Orson kaca, botol sirup isinya air putih. Mending kalau cuma satu botol, itu ada beberapa botol kayak gitu kan. Ada 4 atau 5 botol. Jadi nah ini memang karena kelakuan anak-anak ya pada waktu itu ya, mungkin sebagai ketua regu ceritanya ingin menunjukkan bahwa dia ketua regu, almarhum ini. Jadi menugaskan salah satu anggota itu untuk membawa, kan kita nggak semuanya bawa ransel kayak gitu kan, nggak semuanya bawa ransel. Jadi ransel itu, ransel perbekalan itu kan biasanya hanya satu, karena kita tahu di weight game itu biasa ada halang rintang, ada apa segala macam. Jadi kita semua perbekalan hanya satu. Jadi nanti ya ransel perbekalan inilah yang nanti kita akan pertahankan lah untuk bisa diseberangin ke sungai lewat halang rintang dan seterusnya. Karena kita udah tahu. Jadi kita nggak bawa ransel semua, hanya bawa ransel satu. Tapi kan ada tambahan harus bawa botol minuman ini yang dari kaca berat kayak gitu 5 atau 6 botol. Dan ini bukan punya kita masing-masing bawa waktu itu bukan ompreng, kayak termos air ya. Ya termos air lah kayak gitu kan, kita masing-masing bawa. Jadi kita praktis. Kalau almarhum ini bawa botol kaca ada 5 atau 6. Kan hanya bawa satu ransel, akhirnya terpaksa kita bawa lagi satu ransel lagi khusus menampung itu. Dan maksudnya apa ya, pada waktu itu curangnya almarhum ini adalah itu tidak boleh diminum oleh yang lain. Jadi kita begitu kehabisan perbekalan, si ini minum gitu ya, kita mau minta nggak boleh kayak gitu kan. Beberapa kali seperti itu, habis 1 botol, habis 2 botol. Nah begitu kita benar-benar habis, kita nggak boleh minta. Itu kita bersepakat sebagai anggota regu mengeluarkan botol tersebut dari ransel, kita tinggalkan. Lagi pas almarhum itu minum dengan enaknya, karena kita udah nggak punya perbekalan, kita tinggal jalan duluan waktu itu. Ya, jadi akhirnya dia udah bawa, almarhum itu udah bawa tongkat ketua regu, dia harus bawa juga bawa meja jalan buat peta pita atau apa. Akhirnya dengan terpaksa, karena dia nggak mungkin tinggal kan si botol-botol itu, ranselnya sama botol kita tinggal aja lah gitu. Akhirnya dia yang bawa, mengejar kita pada waktu itu. Dia nggak sadar, karena kita pelan-pelan diam-diam perginya kayak gitu. Jadi udah jauh, kita tunggu di satu titik, kita lihat kayak gitu kan. Terus wah, akhirnya dia dengan kerepotan bawa ransel itu, ketemu sama kita marah-marah, tapi kita balik lagi. Mau ditinggal lagi bilang, atau kita mogok di sini, kita nggak lanjut kayak gitu kan. Ya mikir kali ya almarhum itu. Jadi akhirnya udah terpaksa, enggak, kita nggak mau bawa lagi bilang gitu, kecuali kalau dibagi bilang gitu. Akhirnya dengan terpaksa ya botol berikutnya itu yang masih ada isi dibagikan kepada kami. Dan itu buat saya pribadi ya, karena kebetulan saya wakil ketua regunya ya seperti kayak kudeta kali ya mungkin ya waktu itu ya. Saya pimpin teman-teman, udah tinggalin aja bilang kayak gitu, biar aja minum bilang kayak gitu, kita minum nggak boleh kayak gitu kan. Udah kita berangkat akhirnya meninggalin, tapi diam-diam lagi enak minum gitu kan dia kan, udah kita jalan aja duluan. Jadi seperti itu satu hal. Kemudian hal yang lain, waktu di LT 3 di daerah Tegal Sapi, jadi kita bikin semacam drama pada waktu itu. Dramanya begini, jadi ada ada kawan satu regu itu, kalau istilah anak sekarang mah kopet ya, medit. Jadi dia satu ransel tuh perbekalannya banyak. Nah ini kebalikan dari almarhum, ini 11-12 nih dengan almarhum juga sebetulnya. Bawa perbekalan sendiri dalam kegiatan LT 3 itu, kita di tengah-tengah juga udah ini. Jadi kayak sekarang mah kayak mungkin merek salah satu coklat gitu kan, minuman kemasan atau apa. Nah di ransel itu banyak, waktu dia almarhum nih piket korpe beberes, kebuka kan, ambrol gitu kan, banyak tumpah gitu kan. Udah, karena kita emang kondisinya lagi memang butuh kayak gitu ya, butuh suplemen.
udah dibagi-bagi semalam, ini ada ini bagiin, nggak bilang itu dari mana. Kan kita berpikir ada tamu orang tua ya, orang tua yang datang bawain kayak gitu. Udah, yang namanya kita dibagiin kan, pulang kan almarhum korve, kita begitu kegiatan lomba kembali ke tenda dibagi-bagiin. Nah, salah seseorang ngenang yang punya barang ini, punya makanan ini, minuman ini, ngenalin sepertinya bahwa ini punya yang bersangkutan gitu kan, salah satu anggota regu. Marah kan waktu itu kan, wah udah pokoknya marah benar. Ya, dan satu hal yang saya bilang tadi, almarhum tidak kekurangan akal kayak gitu kan. Apa namanya? Ya ribut kayak gitu kan. Wah nggak terimalah ceritanya makanannya diambil. Nah, lepas dari itu ada drama nih ceritanya. Kita juga nggak tahu sebetulnya. Almarhum bikin drama ternyata, pura-pura sakit. Jadi kayak apa sih namanya? Mungkin kalau disumpahin kali ya gitu ya, awas nanti sakit perut atau apa. Ceritanya almarhum ambil peluang ini karena kan ribut terus kayak gitu kan. Jadi akhirnya almarhum pura-pura sakit sebetulnya kayak gitu kan. Tapi aktingnya tuh luar biasa, sampai apa namanya, karena kita juga panik ya kayak gitu ya, sampai guling-gulingan segala macam kayak gitu kan, sampai udah saya minta maaf, udah nggak apa-apa deh kayak gitu kan. Sebenarnya pengen keluar dari ucapan yang anaknya diambil makanannya ini, keluar ucapan memaafkan kayak gitu sebetulnya. Tapi mungkin keterusan gitu kan dramanya ini, kita nggak tahu. Jadi almarhum merencanakan sendiri. Ya, benar-benar tidak ada jarak ya. Beliau memang berangkat dari bawah dan baik, dekat dengan siapapun, dan ini ya humble lah seperti itu. Jadi tidak mencerminkan, menggambarkan sosok sebagai seorang pejabat dan tokoh muda juga pada waktu itu sebagai pemimpin. Kesan yang saya dapatkan ketika pertama kali bertemu beliau itu sebenarnya nyebelin gitu loh, nyebelin banget. Karena waktu itu saya sebagai ketua Sangga Kerja LPK itu latihan pengembangan kepemimpinan di Kuaran Bogor Tengah. Nah, kemudian beliau sebagai penilai atau apa ya waktu itu ya, seperti menilai, dan beliau memberikan nilai cukup banyak yang rendah pada teman-teman peserta LPK. Malah disebutkan 0 telur bebek gitu kata dia kan. Di situ tulis, ada yang komplain kan, kok kayak gini gitu. Nah, terus saya panggil, walaupun saya sebagai ketua tapi beliau sebagai pada penilai, saya komplain gitu, nggak mempertanyakan seperti itu nyebelin. Tapi setelah ketemu berikutnya, ketemu lagi di Muspanitra di Kuarcap Kota Bogor ya, di KC Kota Bogor, beliau sebagai panitia, rajin orangnya, rajin, tanggung jawab, dan pokoknya inilah aktif lah gitu, kayaknya sih nggak ada capeknya ya. Beliau tuh terus gitu ya, pokoknya untuk pramuka itu semua tuh alokasikan lah tenaga, energi, pikiran, dana semua untuk pramuka. Jadi benar-benar pramuka karir beliau itu dari nol dari siaga sampai dengan pandega, sampai dengan pembina, andalan, mabigus, sampai dengan kuarcap, di puncak tertinggi itu beliau selalu ikut, dan temannya banyak banget deh, luas, orangnya fleksibel. Karena tidak semua orang bisa seperti beliau ya, seperti almarhum. Tidak semua orang setiap orang itu pasti punya kesalahan, pasti punya kelemahan. Yang ingin saya tekankan dan sampaikan di sini, kita sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Dan memang mudah sekali menilai orang itu salah, menilai orang itu jelek tanpa tahu asal muasalnya. Dan kehidupan itu sifatnya balance ya, ada baik, ada buruk. Sepertinya kita mudah sekali menyalahkan seseorang karena lihat tampak luarnya, tapi yang pasti apapun yang Kak Kosasi atau almarhum perbuat, sampaikan ataupun tindakan itu iktibar buat kita semua. Jadi tidak mudah untuk justru malah membuat kita tuh semakin introspeksi. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan, ada orang yang berbuat ketidakbenaran, itu kita introspeksi bagi diri sendiri dan tidak mudah menjudge orang itu salah. Barangkali itu buat pelajaran buat kita semua bahwa jangan merasa pernah benar selamanya, jangan pernah merasa kita itu paling benar, paling suci, paling ya tidak punya kesalahan lah gitu. Yang pasti apapun yang orang lain perbuat, kita ikhlas memaafkan,
kita ikhlas untuk melepaskannya, karena memang kita pun belum tentu seperti itu gitu. Jadi menurut kita baik, padahal juga mungkin di mata Allah, karena yang berhak menilai kan Allah. Jadi kita berbuatlah sebaik mungkin. Ketika ada orang berbuat salah, kita coba ingatkan. Ketika ada orang berbuat salah, kita juga tidak menjudge atau menghukum dia tanpa tahu penyebabnya, tanpa tahu alasannya, dan setelah itu menjauhinya dan tidak menolongnya, itu salah menurut saya. Jadi siapapun pasti pernah berbuat salah, siapapun pasti pernah keliru, mencari jalan yang salah. Tapi kita sebagai manusia, sesama manusia, itu berusaha saling ikhlas, saling kekeluargaan, dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, selamat, dan juga pikiran yang positif, karena pikiran yang positif itu imun yang baik bagi kita gitu. Kalau kita berpikiran jelek pada orang, kita banyak menyalahkan orang, menggunjingkan orang, itu juga sebenarnya tidak baik. Jadi lebih fokuslah pada diri sendiri, perbaiki diri kita, jangan pedulikan orang, karena kita memang yang berhak menilai kita adalah Allah, itu aja. Saya sendiri waktu pada saat pertama kali ketemu, udah langsung cepat kenal, ya. Kebetulan di Penggalang itu sendiri sebagai perwakilan antar sekolah, ya, waktu itu Deramben tahun 83 gitu, dimulai awal gitu kan. Kesan yang paling saya nggak bisa lupakan pada saat saya tuh nginep di rumahnya. Waktu nginep rumahnya persiapan untuk Muspanitra, ya, Muspanitra, ya, Muspanitra cabang yang bertempat di Litbang Giji, ya, Litbang Giji. Nah, saya sempat untuk bersama-sama dengan beliau, karena kebetulan saya bagian kesekretariatan waktu itu, ya, jadi semuanya harus menyiapkan dengan pimpinan waktu itu sebagai ketua. Pengetikannya kebetulan di rumahnya Karini, sedangkan untuk pembackupan itu ada di rumah beliau di Sukasari, ya. Dan saya nginep akhirnya dengan beliau, ya, satu tempat tidur. Akhirnya di situ ngobrol lah secara pribadi tentang masalah kehidupan keluarga. Kita nangis bersama gitu, dengan beliau, sampai istilahnya itulah kehidupan gitu. Kehidupan seperti yang nyata tuh seperti gini gitu kan. Alhamdulillah, kebanggaan yang paling tidak bisa ini, dengan di Pramuka itu sendiri kita bisa tampil, kita bisa untuk menunjukkan, lalu bisa bergaul dengan sesama pramuka se-Jawa Barat sampai kepada nasional, ya, Raimuna nasional waktu itu. Itulah yang istilahnya secara pribadi susah untuk kita ini kan, bahwa kita tuh pramuka, benar-benar pramuka itu seperti itu, memang untuk membina watak dan kepribadian sebagai jati diri kita gitu. Ya, di LT3 saya kebetulan di LT2 saya ikut, di LT3-nya enggak, kebetulan yang putri yang dapat, tapi saya mendampingi ini tetap gitu kan, ada di ini cuman Kota Bogor. Iya, yang membawa Kota Bogor ya beliau gitu kan, perwakilan yang di itu. Sedangkan gugus depan saya enggak, karena tumbang di LT3 gitu. Kalau di Kuarjam, ya kebetulan masa itu Kuarjam kita lagi keadaan kurang begitu bagus gitu, ya. Sehingga kurang begitu ini, tetapi tetap kita segala apapun kita ikuti gitu, ya. Terutama untuk namanya kegiatan-kegiatan besar kita ikut, walaupun kegiatan internnya enggak gitu. Tapi kegiatan intern juga hanya bersifat wajib-wajib aja. Nah, tetap kita ikuti oleh beliau gitu kan, selama jadi Kuarcap, bertempat di Kemuning Gading gitu, ya, dulu. Nah, selama dia jadi pemimpin di Kuarcap, ya nggak ada ini bagus gitu. Sama pada saat kita berada di Dewan Kerja Cabang gitu. Alhamdulillah ketemu dengan kami, atau dengan saya, Endang Suhandi, yang kaitan dengan tentang sosok Kak Kuarcap masa bakti 2001-2005. Saya kalau
kenal dengan Kak Kosasi almarhum itu sejak penegak kali ya, sekitar tahun 87-an lah awalnya ya, sampai dengan saat beliau masih punya kegiatan dengan kami gitu aja. Ya memang setiap manusia punya ciri khas, punya kebiasaan, terus perilaku itu memang relatif ya. Tapi kalau memang saya jujur, saya berterus terang, untuk penilaian saya tentang sosok Kak Kosasi ini, alhamdulillah selama saya bergaul, selama saya berorganisasi, khususnya di Gerakan Pramuka, alhamdulillah cukup baik ya menurut saya gitu. Hal-hal yang menarik sebenarnya banyak selama saya dengan beliau dan teman-teman yang lain bergelut dengan organisasi Gerakan Pramuka, baik pada saat di Penegak Pandega maupun pada saat sebagai andalan cabang saya dan beliau sebagai Kakwarcap. Nah, kalau di Penegak beliau cukup dominan ya dalam kegiatan-kegiatan, membawa kegiatan Pramuka Penegak Pandega ini cukup dinamis. Setiap kegiatan yang memang baik itu mandiri maupun sifatnya partisipasi, kepemimpinan beliau selama ketua DKC alhamdulillah sangat dirasakan, sangat menonjol kegiatannya, dan kita banyak juga diperhitungkan dalam kegiatan-kegiatan penegak dan pandega khususnya. Juga pada saat beliau sebagai Ketua Kuaran Bogor Timur pun kita juga masih dan terus berlanjut dari kegiatan penegak pandega dengan usia kami dengan usia pembina, dan kita berlanjut kegiatan itu di Kuartir Ranting Bogor Timur. Nah, beliau sebagai ketua kakuarannya, insya Allah kalau tidak saya sebagai sekretarisnya. Itu barangkali kaitan dengan bagaimana beliau memimpin pada saat penegak pandega, beliau ketua DKC, dan pada saat beliau sebagai ketua Kuaran Bogor Timur. Kontribusi ya dari kegiatan-kegiatan yang beliau ikuti, beliau pimpin, ini sangat banyak, sangat besar. Kiprahnya, kontribusi terhadap kemajuan Gerakan Pramuka yang ada di Kota Bogor khususnya, dan mungkin juga ya se-Jawa Barat. Bahkan mungkin beliau juga tidak tidak sungkan-sungkan atau menawarkan kegiatan-kegiatan ini kepada penegak pandega maupun kepada pembina-pembina. Bahkan mungkin juga pada saat beliau memimpin sebagai Kuartir Ranting, Kuartir Cabang, selalu memberikan kesempatan kepada peserta didiknya yang ada di Kota Bogor ini untuk berkiprah di setiap kegiatan, baik tingkat daerah, nasional, bahkan tingkat internasional. Dan kontribusi beliau juga pada saat memimpin, beliau pernah melakukan sebuah kegiatan dalam rangka HUT Pramuka tingkat Kuarcap Kota Bogor ini yang sangat jarang sekali, yaitu dilakukannya penerjun-penerjun yang penerjunnya itu adalah anggota pramuka pada saat HUT Pramuka yang ada di Sempur. Jadi itu yang pernah saya ingat pada saat beliau memimpin di DKC maupun di Kuartir Ranting, juga di Kuartir Cabang. Selain itu juga beliau, yang saya masih ingat adalah bagaimana beliau memberikan reward atau penghargaan dengan cara beliau sendiri yang membawa berkas-berkas persyaratan TPOD, dibawa ke kuartir daerah untuk diajukan
memberikan penghargaan baik itu Pancawarsa maupun Dharma Bakti, bahkan mungkin sampai dengan Melati. Itu barangkali kontribusi yang pernah saya ingat, pernah saya tahu, dan pernah saya lakukan bersama-sama dengan beliau. Saat saya melakukan sebuah kegiatan, beliau selalu memberikan support atau motivasi, serta tidak pandang bulu atau tidak pilih kasih. Beliau selalu dekat dengan teman-temannya, baik itu pada saat beliau sebagai Dewan Kerja Cabang di kuartir Ranting maupun di tingkat kuartir cabang, bahkan di tingkat daerah pun kami pernah mengikuti sebuah kegiatan yaitu kegiatan jambore daerah dan lomba tingkat 5 bahkan, dan beliau bersama-sama dengan saya pada saat itu tidur satu tenda dengan kakak-kakak yang lainnya. Beliau adalah sebagai Warcab, tetapi beliau mau tidur di tenda bersama-sama dengan kami. Itu kenangan kami yang memang masih ingat, yang pernah saya ikuti dalam kegiatan daerah, nasional, apalagi tingkat cabang. Itu Bu Hen. Kerja keras, tidak pantang menyerah, dan beliau selalu memberikan semangat buat kami untuk terus memperjuangkan apa yang belum kami raih dan belum kami dapatkan. Itu yang selalu beliau berikan kepada kami.